Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika dasar baris dan deret. Itu yang pertama adalah aritmatika. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita ke barisan aritmatika. Suatu barisan akan disebut barisan aritmatika jika selisihnya itu sama dari baris pertama hingga baris ke n. Misalkan ada baris aritmatika U1, U2, U3 sampai UN. Maka akan disebut aritmatika jika beda atau selisihnya sama. Untuk mencari barisan aritmatika, suku ke n-nya itu lambangnya adalah UN. Rumusnya adalah A ditambah N-1B. UN itu adalah rumus suku ke N-nya, suku ke N. Nah, A-nya itu adalah suku pertama atau U1, lalu B-nya itu adalah selisih atau beda. Nah, misalkan saya punya barisan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di sini bisa kita definisikan bahwa nilai A-nya itu atau suku pertamanya adalah 3, B-nya itu tinggal teman-teman kurangi atau cari selisihnya. 5 dikurang 3 itu 2, 7 dikurang 5 itu 2, 9 dikurang 7 adalah 2. Maka B atau selisihnya adalah 2. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk baris aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika, rumusnya adalah SN. Kalau tadi suku adalah U, kalau deret adalah S. SN itu adalah jumlahnya. Kalau tadi yang dicari adalah U itu suku ke N, nah kalau SN adalah jumlah dari suku-sukunya. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1B atau SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Bedanya apa? Jadi teman-teman bisa menggunakan rumusnya ini jika UN-nya sudah diketahui. Kalau tidak berarti menggunakan rumus yang pertama. Untuk A-nya sama adalah nilai awal, B-nya adalah selisih atau bedanya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada soal pertama diketahui baris aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Yang ditanya adalah suku pertama dan beda. Yang B-nya itu adalah suku ke-8, yang C adalah jumlah 10 bilangan pertama. Oke, kita jawab yang poin A dulu. Poin A adalah suku pertama itu A atau U1 sama dengan barisan pertama adalah 3, berarti A-nya adalah 3. Lalu B-nya atau selisihnya 7 dikurang 3, 4. 11 dikurang 7 itu 4. Ini juga 4, maka B-nya adalah 4. Sekarang kita cari poin B. B itu suku ke-8, artinya U8. Jadi kita pakai rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. UN yang ditanya U8 artinya N-nya berubah jadi 8. U8 sama dengan A-nya 3 ditambah N-1. N-nya tadi 8. 8 dikurang 1, B-nya adalah 4. Jadi U8 sama dengan 3 ditambah 8 dikurang 1 adalah 7 dikali 4. U8 sama dengan 3 ditambah 7 dikali 4, 28. Maka U8 sama dengan 31. Nah, sekarang kita cari poin C-nya. Jumlah 10 bilangan pertama, artinya S10, deret aritmatika. Rumus deretnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Yang ditanya adalah S10.
Berarti E10 sama dengan N-nya berubah jadi 10 dibagi 2. 2 dikali A-nya adalah 3 ditambah N-1 berarti 10 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 4. Nah, tinggal kita operasikan. 10 dibagi 2 itu 5. 2 dikali 3 6 ditambah 10 dikurang 1 itu 9 dikali 4. Berarti E10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 9 dikali 4 adalah 36. Berarti E10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 36 itu 42. 5 dikali 42 adalah 210. Maka E10 atau jumlah 10 bilangan utamanya adalah 210. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10 hingga 78. Yang ditanya adalah banyaknya N. Jadi ada berapa urutan angka sih di sini gitu. Atau ada berapa N-nya dari soal ini. Tinggal kita definisikan dulu. A-nya itu adalah suku awal, itu 2. B-nya adalah 6 dikurang 2, 4. 10 dikurang 2, 4. Maka B-nya adalah 4. 78 adalah UN-nya. Berarti UN sama dengan 78. Kita bisa menggunakan rumus suku ke N atau UN untuk mencari nilai N-nya. UN adalah A ditambah N min 1 B. Nah, UN-nya tadi 78, berarti 78 sama dengan A-nya itu 2 ditambah N min 1, B-nya 4. N-nya yang akan kita cari, maka di sini N-nya masih belum berubah, jadi N min 1. 78 sama dengan 2 ditambah, nah ini kali pelangi, 4 dikali N, 4N, 4 dikali min 1 min 4. Oke, lalu 2 dikurang 4. Jadi minus 2 ditambah 4N. Nah, semua ruas kita tambahkan 2. Berarti 78 ditambah 2 sama dengan 4N. Biar min 2 di sini hilang. 78 ditambah 2 adalah 80. Di sini 4N. Maka nilai N-nya tinggal kita bagi. 80 dibagi 4 adalah 20. Maka banyaknya N adalah 20. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui suku ke-4 dan suku ke-6 berturut-turut adalah 17 dan 25. Tentukan suku ke-10 dan deret ke-10. Berarti kita pakai rumus suku ke N. Karena yang diketahui adalah suku ke N-nya. Suku ke N itu UN sama dengan A ditambah N min 1B. Yang diketahui adalah suku keempat. Artinya U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. Nah, nilainya adalah 17. A dan B-nya belum diketahui, maka tetap kita tulis A dan B. Nah, 4 dikurang 1, 3. Berarti A ditambah 3B sama dengan 17. Nah, ini adalah persamaan pertama. Lalu yang diketahui adalah suku ke-6. Berarti U6 sama dengan A ditambah 6 min 1 kali B sama dengan 25 dari sini. 6 dikurang 1, 5. Berarti A ditambah 5B sama dengan 25. Nah, ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan 1 sama persamaan 2 untuk apa sih? Untuk kita mencari nilai A dan B-nya. Nah, nilai A dan B-nya itu akan kita gunakan untuk mencari suku ke-10 dan deret ke-10. Seperti itu. Nah, caranya untuk mendapat A dan B, teman-teman bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita coba eliminasi
A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya tadi A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 5B sama dengan 25. Ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, tinggal kita kurangkan. A dikurang A habis. 3B dikurang 5B min 2B. 17 dikurang 5 dikurang 25 min 8. Maka nilai B-nya adalah 4. Dari min 8 dibagi min 2. Jadi nilai B-nya 4. Nah, setelah kita peroleh B-nya 4, tinggal kita substitusi B sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Boleh ke 1, boleh ke 2. Misalkan ke persamaan 1. Persamaan satunya kan A ditambah 3B sama dengan 17. Berarti B-nya kita ganti jadi 4. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. 3 dikali 4, 12. Berarti A sama dengan, karena positif, jadi negatif. 17 dikurang 12. Kan nilai A-nya adalah 5. Setelah kita peroleh nilai A dan B-nya dari eliminasi substitusi, maka kita bisa mencari suku ke-10 dan deret ke-10. Ini U10, ini S10. Oke, kita poin A dulu. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. U10 sama dengan A-nya itu tadi 5. 5 ditambah N-nya 10 dikurang 1. B-nya adalah 4. U10 sama dengan 5 ditambah 10 dikurang 1 adalah 9 dikali 4. Jadi U10 sama dengan 5 ditambah 9 dikali 4, 36. Jadi U10 sama dengan 5 tambah 36 adalah 41. Sekarang kita akan mencari S10. Nah, karena UN-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menggunakan rumus Sn yang kedua. Itu N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Karena U-nya sudah diketahui. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 dikali A-nya itu 5 ditambah UN. Berarti UN-nya di sini 10, jadi U10. Jadi S10 sama dengan 10 bagi 2 itu 5 dikali 5 ditambah U10 nya adalah 41. Maka S10 sama dengan 5 dikali 46. Maka S10 nya sama dengan 200. 5 kali 6 yaitu 230. Nah, seperti itu. Jadi U10 nya 41, S10 nya 230. Oke, kita lanjut ke soal cerita. Pak Ali adalah seorang pemilik konveksi. Konveksi tersebut dapat membuat 10 baju pada bulan pertama. Permintaan baju semakin bertambah sehingga konveksinya harus menyelesaikan 15 baju pada bulan kedua dan 20 baju pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah baju yang harus diselesaikan untuk bulan berikutnya akan 5 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola tersebut, pada bulan keberapa konveksi Pak Ali dapat menyelesaikan 100 buah baju. Oke. Berarti bulan pertama itu ada 10 baju, bulan kedua itu ada 15, bulan ketiga itu 20. Perbedaannya atau selisihnya adalah 5 lebih banyak. Berarti ini 5. Ini 5 juga. Yang ditanya adalah kalau dapat 100 buah baju itu di bulan keberapa sih? Berarti kalau kita totalnya 100 jumlah. Kalau di sini jumlah berarti kita akan menggunakan rumus Sn. Itu N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Di sini A-nya itu adalah 10, B-nya itu 5, dan
SN-nya itu adalah 100. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita akan mencari nilai N-nya itu berapa. Berarti 100 sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A-nya 10 ditambah N min 1 B-nya 5. Di 100 dikali 2-nya ke ruas kiri, ini pembagian. Ke ruas kiri jadi perkalian ya. 100 dikali 2 jadi 200 sama dengan N. 2-nya ke sini 2 dikali 100 200 sisa N. 2 kali 10 20 ditambah ini kali pelangi 5 kali N 5N 5 kali min 1 min 5. 200 sama dengan N dikali 20 dikurang 5 adalah 15. 5N nya turun plus 5N. Nah, tinggal kita kalikan. 200 sama dengan N dikali 15 15N. N dikali 5N plus 5N kuadrat. Nah, tinggal kita kelompokkan, dijadikan sama dengan 0. Jadi 5N kuadrat ditambah 15N, 200-nya ke kanan, jadi negatif, min 200 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai N. Bentuknya di sini untuk kuadrat, maka bisa kita buat pemfaktoran. Sebelum difaktorkan, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu dengan membagi semua anggotanya dengan 5. Jadi N kuadrat ditambah 3N min 40 sama dengan 0. 5N kuadrat dibagi 5 jadi N kuadrat. 15N dibagi 5 jadi 3N. Minus 200 dibagi 5 jadi 40. Jadi minus 40. Tinggal kita faktorkan. Ini N, ini N. Cari angka yang kalau dikali hasilnya minus 40, kalau ditambah hasilnya 3. Berarti 8 dan 5. 8 kali 5, 40. Di sini minus. Tapi hasil penjumlahannya harus positif. Berarti yang minusnya adalah 5. 8 dikali minus 5 minus 40. 8 ditambah minus 5 itu 3. Berarti plus 8 dan minus 5. Maka kita bisa peroleh di sini N-nya itu sama dengan minus 8. Nah, ini N-nya sama dengan 5. Nah, yang kita pilih N yang mana? Yang positif, karena bulan tidak ada yang negatif. Maka Pak Ali bisa menyelesaikan 100 buah baju di bulan ke-5. Seperti itu. Oke, untuk suku sisipan dan suku tengah di video selanjutnya ya. Oke. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.